Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari serta anak-anakku yang Allah kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah kita, karena pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga yang masih kita laksanakan secara online. Marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Kita bersaat teduh sejenak. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami hendak memohon kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami pada saat ini tertuju hanya kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Kita akan memulai kebaktian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Jemaat yang Allah kasihi, kita akan teguhkan kebaktian pada malam hari ini dengan votum dan salam. Kebaktian rumah tangga ini terjadi karena pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 6. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anakku yang Allah kasihi, kini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber kasih dan karunia, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami,
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Allah atas segala kebaikan dan berkat yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini ya Bapak, di tengah situasi saat ini, Tuhan masih perkenankan kami untuk dapat datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh rasa syukur. Berkatilah setiap kami ya Allah, agar kami dilayakkan untuk masuk dalam pesta iman yang Tuhan selenggarakan bagi kami pada malam hari ini. Sepenuhnya kebaktian kami dari awal hingga akhir nanti ya Allah, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan ungkapan syukur kami ini. Amin. Kini kembali kita akan memuji Tuhan, seraya kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangan. Bapak, Ibu, anak-anak, serta anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah penuh kasih yang juga meneladankan kasih itu kepada kami. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, dan kami memohon Roh Kudus-Mu agar menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan biarlah kami, hati kami, seluruh kehidupan kami dibaharui melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan untuk melakukan firman. Demikian juga kami mau berdoa buat pembacaan dan perenungan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong, sehingga firman boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Merupakan bagian dari perikop yang berjudul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia.
Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tantangan bagi kita manusia, termasuk bagi kita sebagai orang percaya, dalam mengasihi adalah mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Seorang tokoh dunia yang bernama Nelson Mandela, pemenang Nobel Perdamaian dan mantan Presiden Afrika Selatan, adalah salah satu contoh yang meneladankan pengampunan. Meneladankan bagaimana mengampuni orang-orang yang pernah mengasihi dirinya. Mandela adalah orang yang menentang diberlakukan perbedaan warna kulit di negaranya. Mandela menentang politik apartheid yang pada waktu itu kekuasaan bahkan orang-orang kulit putih lah yang dianggap sebagai yang harus didahulukan atau diprioritaskan. Dan sebagai keberaniannya menentang politik apartheid, dia dipenjara selama 27 tahun. Dan saat kekuasaan apartheid tumbang dan Nelson Mandela menjadi presiden, ia tidak membalas hukuman yang diterimanya. Tapi yang dilakukannya adalah melakukan rekonsiliasi perdamaian. Yang dilakukannya adalah mengampuni. Dan dalam melakukan rekonsiliasi perdamaian, setiap polisi berkulit putih yang pernah melakukan kekerasan dan mengaku bersalah di hadapan keluarga korban tidak akan dihukum. Suatu hari, seorang ibu tua diperhadapkan dengan polisi muda yang membunuh anak laki-laki satu-satunya dan juga membunuh suaminya. Saat ditanya oleh panitia rekonsiliasi apa yang ingin ia lakukan, si ibu tua tersebut berkata, "Walaupun saya sudah tidak memiliki lagi keluarga, saya masih memiliki banyak kasih untuk saya bagikan." Dan ibu tadi minta agar si polisi muda itu mengunjunginya secara teratur seminggu sekali, sehingga dia dapat merasakan kunjungan selayaknya seorang anak terhadap ibunya. Ibu ini mengampuni polisi muda tadi, dan juga pengampunan itu dilakukan dengan menganggap atau mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Dan polisi muda ini sungguh terpukul malu dan pingsan mendengarkan perkataan ibu tua tadi. Cerita ini menggambarkan kasih yang diwujud nyatakan melalui pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara, adalah suatu kewajiban bagi setiap orang percaya untuk mengasihi sesama manusia. Dan kalau kita membaca perikop ini, Rasul Paulus sedang mengungkapkan makna kasih yang sebelumnya dianggap berbeda oleh orang-orang Yahudi yang beragama Kristen pada waktu itu, yang menganggap bahwa mengasihi itu hanya dilakukan terhadap suku
orang-orang sebangsanya. Tetapi Paulus mengungkapkan bahwa konsep kasih itu berbeda dengan konsep atau pandangan mereka. Konsep kasih Paulus ini universal yang meliputi semua manusia, sesama manusia, tanpa membedakan apapun latar belakangnya. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus berarti wajib mengasihi sesamanya. Dan tantangan ini atau hal ini menjadi tantangan bagi jemaat Roma pada saat itu. Jemaat atau orang-orang percaya di kota Roma pada saat itu sedang mengalami tantangan, kebencian yang ditunjukkan atau juga yang dipraktekkan oleh orang-orang lain terhadap mereka, baik oleh orang-orang Roma sendiri, bahkan juga oleh sebagian orang-orang Yahudi. Tapi di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, diingatkan kembali. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada orang-orang percaya untuk mengasihi. Dan diingatkan kembali bahwa Taurat, khususnya 10 firman, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dihayati. Dan Rasul Paulus merangkumnya, perwujudan kasih itu yang harus ditunjukkan, baik kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dan salah satu wujud kasih adalah mengampuni. Dan mengampuni ini tidak mudah untuk dilakukan. Karena mengampuni biasanya sudah ada sejarah orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan biasanya yang paling sulit untuk diampuni justru orang-orang yang kita kenal dekat. Kalau orang-orang yang tidak terlalu kita kenal, ya mungkin ya sudahlah, kita mengampuni, atau kita tidak akan ketemu lagi. Tapi orang-orang atau keluarga-keluarga dekat, anggota jemaat yang setiap hari akan ketemu atau akan ketemu secara rutin, mengampuni ini tidak mudah. Tapi saya ingin mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Bunda Teresa, yaitu jika kita benar-benar ingin mencintai, kita harus belajar cara memaafkan. Mengampuni atau memaafkan sebagai orang percaya kita didasari oleh kasih. Kita tidak dapat mencintai, memberi dan menolong sesama yang melakukan kesalahan atau hal jahat terhadap kita tanpa kita lebih dulu mengampuninya. Dan pengampunan karena kasih telah terlebih dahulu diteladankan dan dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Pengampunan menjadi kunci bagi kita untuk melakukan tindakan kasih lainnya. Untuk itu, mari kita belajar mengampuni pasangan, anak-anak, kakak adik, anggota keluarga kita, bahkan sesama kita. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, mungkin bukan 1-2 kali, tapi mungkin berkali-kali. Dan sesulit apapun kita usaha kita mengampuni, kita diminta untuk tetap mengampuni. Ketika hal itu terasa sangat sulit, mintalah pada pertolongan kepada Tuhan agar supaya kita bisa mengampuni dengan dasar kasih. Ada 2 bagian yang akan kita diskusikan pada saat ini. Yang pertama, jika mengampuni adalah tantangan yang sulit, di manakah letak kesulitannya dan apa bentuk kesulitannya? Dan yang kedua, hal apa yang memotivasi kita untuk mengampuni atau minimal belajar mengampuni? Selamat merenungkan dan men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati. Mari anggota keluarga yang Allah kasihi, kita bangkit berdiri. Kini kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kini tiba saatnya kita untuk menyampaikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas setiap berkat yang Tuhan telah nyatakan bagi kita semua, dan sebagai ayat mengantar persembahan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian sukacita, betapa hatiku. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahkanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahkanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Para orang tua, anak-anak, serta setiap anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini saya kembali mengajak kita untuk merendahkan hati kita. Kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita dan juga persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami juga mengaku ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan keseharian kami, seringkali kasih kami tidak tulus. Seringkali kami tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti yang Tuhan kehendaki. Seringkali anggota keluarga kami, baik pasangan kami, anak-anak kami, atau keluarga besar kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, kami juga tidak mau mengampuni mereka dengan tulus. Tapi pada saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami, ketulusan mengampuni itu juga adalah perwujudan dari kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada sesama. Untuk itu ya Tuhan, mampukanlah kami melakukannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, di mana kami seringkali harus berkumpul bersama-sama lebih lama dibandingkan dengan saat-saat sebelum pandemi. Seringkali
ada banyak konflik yang terjadi di tengah-tengah anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong kami, sehingga berkumpul bersama-sama membuat kami menjadi saling memahami dan mengasihi, dan bukan membuat pertengkaran atau konflik menjadi semakin sering terjadi. Mampukanlah kami untuk terus saling mengasihi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan memberkati kami, memberkati dengan kesehatan, memberkati para orang tua, baik itu suami dan istri, juga boleh saling menunjukkan keteladanan. Demikian juga dengan anak-anak kami dan anggota keluarga, keteladanan akan kasihlah yang terus menjadi pengikat di antara kami. Tuhan menyertai dalam segala aktivitas yang kami lakukan, pekerjaan atau usaha kami boleh dilakukan dan mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga kami. Bahkan kami juga terus menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi, Tuhan juga yang menyertai mereka. Mereka boleh mengikuti studinya dengan baik, sekalipun sebagian besar studi pada saat ini dilakukan secara daring atau online. Kami juga mau berdoa buat setiap kami yang karena pandemi saat ini membuat kami harus lebih banyak berdiam diri di rumah. Kiranya Tuhan menolong kami agar supaya kami terus diberi sukacita dan kesehatan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus buat gerejamu, Tuhan tolong sehingga dalam masa-masa sulit ini gerejamu juga terus dapat melakukan pelayanan dengan baik, baik melalui media teknologi informasi yang saat ini sedang digunakan, atau melalui bentuk-bentuk lain yang kami rencanakan. Sertai para pelayanmu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, mengucap syukur buat persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini seberapapun nilainya dapat dipakai untuk pelayanan kasih kepada sesama kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami dalam usaha kami, agar supaya pandemi ini bisa menurun jumlahnya atau bahkan bisa berakhir. Tuhan tolong melalui setiap usaha yang dilakukan, termasuk pada minggu ini sudah ada PSBB di Provinsi Banten dan juga di Kabupaten Lebak. Kami berdoa kiranya kami dapat mendukung usaha ini dengan melakukan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan sukacita sebagai perwujudan kasih. Sertai para pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah hikmat dari-Mu saja yang menolong para pemimpin kami melayani masyarakat dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan, baik itu masalah ekonomi, kesehatan tubuh, dan pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan juga yang menolong saudara-saudara kami ini. Dan kami sebagai saudara-saudara, baik saudara seiman maupun saudara-saudara sebagai sesama anggota masyarakat, kami juga mau ambil bagian apapun yang bisa kami lakukan untuk mendukung, meringankan beban dari saudara-saudara kami ini. Doa ini kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup. Keluar
hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dan kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.